Pada pertemuan 9 mata kuliah akuntansi biaya, kita akan membahas mengenai produk gabungan dan produk sampingan. Bagaimana caranya menghitung alokasi jumlah biaya bersama. Nah, di praktikum kali ini kita akan membahas 2 soal, lalu soal nomor 3 dicoba dikerjakan sendiri latihan masing-masing. Nomor 1 untuk perusahaan Shishimaru. Pada bulan Maret, Shishimaru mendapat pesanan 3 produk yaitu A, B, dan C yang merupakan produk bersama dengan mengeluarkan biaya bersama sebesar 120 juta. Informasi untuk bulan Maret yaitu sebagai berikut. Produk A, jumlah unit produksi 10.000 unit, jumlah unit yang terjualnya 8.000 unit, harga jual per unit Rp7.000. Untuk produk B, jumlah unit produksi 8.000, jumlah unit terjual 5.000, jumlah harga jual per unitnya Rp8.000. Untuk produk C, jumlah unit produksi 12.000, jumlah unit terjualnya hanya 10.000, dan harga jual per unitnya sebesar Rp5.500 per unit. Diminta alokasikan jumlah biaya bersama kepada 3 produk dengan menggunakan metode nilai jual relatif dan metode satuan fisik. Nah, untuk kita coba hitung metode nilai jual relatif dulu. Jumlah unit produksi dari soal, harga jual per unit dari soal. Lalu kita kalikan nilai jualnya untuk produk A, jumlah unit produksi dikalikan harga jual per unitnya 10.000 unit dikali Rp7.000 dapat 70 juta. Untuk produk B, 8.000 kali 8.000 dapat 64 juta. Produk C, 12.000 unit kali Rp5.500 dapat 66 juta rupiah. Jika dijumlahkan 70 tambah 64 tambah 66 juta dapat 200 juta. Kita hitung nilai jual relatifnya dengan cara menghitung persentasenya ada berapa. 70 juta dibagi 200 juta dikalikan 100% dapat 35%. Untuk produk B, 64 juta dibagi 200 juta dikalikan 100% dapat 32%. Lalu untuk produk C, caranya sama, 66 juta dibagi 200 juta dapat angka 33 juta. 33%. Kita tambahkan 35% tambah 32% tambah 33%, hasilnya harus 100%. Jadi 100% di sini menggambarkan nilai jualnya yaitu sebesar 200 juta untuk keseluruhan produk A, B, dan C. Untuk menghitung alokasi biaya bersama, kita tinggal mengkalikan saja persentasenya dikalikan biaya bersama bulan Maret keseluruhan 120 juta. Untuk produk A, 35% dikali 120 juta dapat 42 juta. Produk B 32 juta dikali 120 juta dapat 38 juta 400 ribu. Dan produk C 33 juta dikali 120 juta dapat 39 juta 600 ribu. Jika dijumlahkan 42 juta tambah 38,4 tambah 39,6, hasilnya harus sama dengan 120 juta. Jika benar, maka benar. Kita teruskan untuk metode satuan fisik lebih mudah ya. Kita hanya tinggal menghitung persentase satuan fisiknya atau jumlah unit produksi. Kita dapat dari soal jumlah unit produksinya, lalu tinggal dicari persentasenya. 10.000 ini berapa persen dari 30.000? 10.000 dibagi 30.000 dikalikan 100% dapat 33%. Untuk produk B, 8.000 dibagi 30.000 dikali 100% dapat 27%. Produk C, 12.000 dibagi 30.000, kita kalikan 100% dapat 40%. Nah, 33 tambah 27 tambah 40% ini jika ditambahkan harus 100% yang menggambarkan nilai jumlah unit produksinya yaitu 30.000. Tinggal hitung lah alokasi biaya bersama 33% kali 120 juta dapat 40 juta. Itu alokasi biaya bersama untuk produk A. Untuk produk B, dikalikan 27% kali 120 juta dapat angka 32 juta. Untuk produk C, 40% dikali 120 juta sama dengan 48 juta. 40 juta tambah 32 juta tambah 48 juta, nilainya harus sama dengan 120 juta. Maka benar. Nah, untuk
meneruskan untuk nomor 2, Aru Corporation mendapatkan 3 pesanan produk yaitu X, Y, dan Z. Bedanya di sini produk bersama, biaya produk bersamanya sampai titik pemisahan sebesar 140 juta. Setelah titik pemisahan, ketiga produk tersebut mengalami pengolahan lebih lanjut dengan biaya pengolahan ada di data tabel berikut. Produk XYZ jumlah unit produksinya sekian, nilai pasar per unit sekian, lalu ada biaya pengolahan setelah titik pemisahan. Untuk produk X 5 juta, produk Y 8 juta, produk Z 7 juta. Kalian diminta untuk mengalokasikan biaya produksi bersama dengan menggunakan metode nilai jual relatif atau NRV. Nah, untuk Aru Corporation, jika kita lihat pada PowerPoint untuk bab 9 ini, unit 9 ini, maka biaya pengolahan setelah titik pemisahan adalah untuk mengurangi nilai jualnya atau jumlah unit produksi dikalikan harga jual per unit, dapat nilai jual, lalu kita kurangi biaya pengolahan setelah titik pemisahan. Oke. Nah, kita lihat di sini jumlah unit produksi dapat dari soal ya, nilai pasar per unit produksinya dapat dari soal juga, kita bisa kalikan dapat nilai jualnya. Untuk produk X 6.000 kali 10.000 dapat 60 juta, produk Y 10.000 kali 12.000 dapat 120 juta, produk Z 8.000 kali 15.000 dapat 120 juta. Kita kurangi biaya pengolahan setelah titik pemisahan agar bisa dapat nilai realisasi bersih atau net realizable value-nya. Nah, NRV untuk produk X 60 juta dikurangi 5 juta dapat 55 juta. Untuk produk Y 120 juta dikurangi 8 juta sama dengan 112 juta. Untuk produk Z 120 juta dikurangi 7 juta sama dengan 113 juta. Jika dijumlahkan 55 tambah 112 tambah 113 juta sama dengan 280 juta. Kita bisa cari NRV-nya dengan cara menghitung persentase 55 juta ini berapa persenkah dari 280 juta. Caranya 55 juta dibagi 280 juta dikali 100% dapat 19,643%. Sama caranya untuk Y 112 juta dibagi 280 juta dikali 100% dapat 40%. Dan untuk Z 113 juta dibagi 280 juta dikali 100% dapat 40,357%. Lalu tinggal dikalikan untuk alokasi biaya bersama kita dapat dengan cara persentase NRV dikali biaya produksi sampai dengan titik permisahan 440 juta. 19,643% dikali 140 juta dapat 27,5 juta. Lalu 40% dikali 140 juta kita dapat alokasi biaya bersama untuk produk Y sebesar 56 juta. Dan untuk produk Z 40,357% dikali 120 juta dapat angka 56,500.000. Nah, jika dijumlahkan maka alokasi biaya bersama ini nilainya harus sejumlah 140 juta, maka benar. Oke, silakan diteruskan mengerjakan soal nomor 3. Sendiri-sendiri. Video praktikum ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih.